Cerita dimulai dengan seorang pria yang tidak puas dengan akhir cerita dari novel yang sedang ia baca. Lalu dia berkomentar di novel yang ia baca, jika dirinya menjadi karakter utama novel dirinya, akan lebih baik daripada karakter utama yang sesungguhnya. Lalu tiba-tiba sang penulis novel menjawab bahwa dia akan mengabulkan keinginan sang pria untuk menjadi karakter utama novel. Sang pria tertawa sambil mengejek jawaban sang penulis novel. Lalu tiba-tiba sang pria terdistorsi dan pingsan. Saat sang pria sadarkan diri dia sedang dipukuli oleh bapak rambut merah, sang pria terus dipukul walaupun sang pria sudah meminta ampun. Dia bertanya apa yang sedang terjadi, dan di manakah sebenarnya dia berada, namun bukan dijawab tetapi semakin dipukuli dan ditertawakan orang-orang sekitar. Saat sang pria sedang dipukuli oleh bapak berambut merah, bapak tersebut menyebut nama sang pria adalah Jang Sam. Seketika si pria tersadar bahwa dirinya telah menjadi karakter utama novel yang telah dia baca. Dirinya telah menjadi Jang Sam, sekaligus murid utama Cheon Muman dari novel yang dia baca, dan bapak yang sedang memukuli dirinya ternyata Master Pedang Zhu Kang. Jang Sam, yang baru saja dipukuli, dan mulai memahami apa yang terjadi pada dirinya, tiba-tiba diejek seorang gadis yang baru saja datang. Ternyata Jang Sam dipukuli, karena menantang sang gadis lalu kalah, dan pingsan. Lalu Jang Sam mulai mengingat, jika sang gadis adalah karakter utama wanita di novel yang ia baca, namanya Eisel, sekaligus anak tertua dari Raja Cheon Muman. Karena Jang Sam memandangi sang gadis sambil mengingat-ingat, sang gadis mengira Jang Sam sedang melihat anunya, lalu seketika sang gadis menendang anunya Jang Sam sekuat tenaga. Jang Sam pun tersungkur dan pingsan. Ketika Jang Sam sadar, dia sudah berada di dalam kamarnya. Jang Sam bingung dengan apa yang terjadi, lalu dia ingat bahwa dirinya telah masuk ke dalam novel yang dia baca, dan menjadi karakter utama novel yang dia baca memiliki genre dunia seni bela diri dan berlokasi di dunia murim. Sambil mengingat alur cerita dan merencanakan jalan yang akan diambil oleh Jang Sam agar lebih baik dari karakter utama aslinya, tiba-tiba ada seorang gadis yang masuk ke dalam kamarnya. Ternyata gadis itu adalah kenalan Jang Sam dan namanya adalah Fang Jio. Lalu Jang Sam bertanya untuk apa malam-malam Fang Jio datang ke kamar Jang Sam. Ternyata Fang Jio datang ke kamar Jang Sam karena khawatir dengan apa yang terjadi kepada Jang Sam saat siang tadi dan datang untuk menghibur Jang Sam. Jang Sam pun heran kenapa Fang Jio datang malam-malam hanya untuk menanyakan keadaan dan menghibur dirinya. Tiba-tiba Fang Jio duduk di sebelah Jang Sam dan mendekatkan wajahnya, lalu memeluk Jang Sam dan mulai menghibur Jang Sam, menghibur Jang Sam, menghibur Jang Sam, menghibur Jang Sam, menghibur Jang Sam. Menghibur Jang Sam. Baca ayah sendiri. Setelah Jang Sam dihibur oleh Fang Jio sampai tidak bisa berdiri, Jang Sam pun tertidur. Ketika Jang Sam tertidur, tiba-tiba Eisel mendobrak pintu kamarnya. Jang Sam pun seketika terbangun dan kaget dan bertanya apa yang terjadi. Jang Sam langsung ditangkap dan dituduh memperkaos dan menculik putri Fang Jio. Jang Sam pun kaget dan bertanya kepada Fang Jio apa yang terjadi. Tapi Fang Jio sudah tidak ada, tidak sempat menjelaskan apa yang terjadi. Jang Sam pun ditangkap dan dibawa ke ruang sidang. Di ruang sidang Jang Sam diadili oleh Feng Garyun, istri kedua Lee Jae-won. Jang Sam diintegrasi oleh Master Zhu Kang dan menjelaskan apa yang terjadi. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, Jang Sam dipukul karena dia menjadi tersangka dari pembunuhan dan pemerkosaan Feng Jio. Jang Sam membantah apa yang dituduhkan, akan tetapi ada sebuah surat yang menyatakan Jang Sam menyuruh Feng Jio untuk datang ke kamarnya. Jang Sam membantah bahwa dia tidak pernah menulis surat untuk Feng Jio, tetapi pembelaannya semua dibantah karena yang melaporkan dan menemukan surat Jang Sam adalah bibi Feng Jio, yaitu Feng Garyun. Setelah interogasi Jang Sam, Master Zhu Kang pergi ke kantor Master dan bertemu dengan Feng Garyun. Feng Garyun bertanya bagaimana hasil dari interogasi Jang Sam kepada Master Zhu Kang. Master Zhu Kang menjawab bahwa Jang Sam tidak mengaku. Lalu Feng Garyun memaksa Master Zhu Kang untuk terus mendesak Jang Sam dengan imbalan jilat-menjilat. Di sisi lain Jang Sam di ruang tahanan dan menyadari bahwa dirinya telah difitnah oleh seseorang. Tetapi Jang Sam tidak bisa berbuat apa-apa karena semua bukti mengarah kepada dirinya. Jang Sam berpikir bagaimana caranya agar dia bisa terbebas dari tuduhan yang diarahkan kepada dirinya. Setelah berpikir cukup lama, Jang Sam tersadar bahwa dirinya adalah murid pertama dari Master Lee Jae-won, dan Lee Jae-won adalah seorang pemimpin partai politik dan berharap masternya bisa membantunya
Akan tetapi Master Jiang Sam sedang tidak ada dan Jiang Sam harus menunggu masternya kembali agar bisa membantunya. Jiang Sam pun memutuskan untuk bersembunyi di ruangan rahasia yang hanya diketahui oleh masternya. Tetapi Jiang Sam tahu lokasinya karena Jiang Sam sudah pernah membaca novel ini. Ketika malam tiba, Jiang Sam kabur dari ruang tahanan dan menuju tempat persembunyian masternya. Tetapi dalam perjalanan banyak penjaga yang ditempatkan untuk menjaganya. Jiang Sam memutuskan untuk membuat pingsan penjaga di sepanjang perjalanan menuju ruangan rahasia masternya. Tetapi Jiang Sam dihentikan oleh penjaga yang lebih kuat dari dirinya. Jiang Sam mencoba untuk melawan, tetapi Jiang Sam merasa tidak akan menang dan memutuskan langsung kabur dengan teknik kakinya. Karena ruangan rahasia masternya ada di ruang master, Jiang Sam pun kabur ke ruang master. Setibanya di ruang master, Jiang Sam melihat ada Feng Garyun dan Master Zhu Kang sedang berjalan. Jiang Sam memutuskan mengikuti mereka sambil menyembunyikan kehadirannya. Jiang Sam menguping obrolan Master Zhu Kang dan Feng Garyun dan menemukan bahwa merekalah yang memfitnah Jiang Sam. Jiang Sam kesal dan memutuskan untuk memberi mereka pelajaran dan menunggu kesempatan. Tak lama Master Zhu Kang dan Feng Garyun melakukan olahraga di ruang master. Feng Garyun menutupi matanya dengan kail dan Master Zhu Kang mengasah pedang. Ketika Master Zhu Kang mau memasukkan pedangnya ke dalam sarung pedang, tiba-tiba ada yang datang memberi pesan bahwa ada keadaan darurat dan pergi. Ketika melihat Master Zhu Kang pergi, Jiang Sam mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran Feng Garyun. Jiang Sam menghampiri Feng Garyun sambil tersenyum. Feng Garyun masih memakai penutup mata dan mengira yang menghampiri dirinya adalah Master Zhu Kang. Tanpa banyak bicara, Jiang Sam langsung memberi pelajaran kepada Feng Garyun dengan pedang sakti miliknya. Jiang Sam memberi pelajaran. Jiang Sam memberi pelajaran. Jiang Sam memberi pelajaran. Jiang Sam memberi pelajaran, baca saja sendiri. Setelah memberi pelajaran Feng Garyun, Jiang Sam pergi ke ruangan rahasia masternya. Setelah tiba di ruangan rahasia masternya, Jiang Sam menemukan banyak pil dan senjata. Sambil bersembunyi di ruangan rahasia masternya, Jiang Sam berlatih dan meningkatkan kekuatan dengan pil-pil dan buku-buku yang ada di ruangan rahasia masternya. Jiang Sam mencari buku yang cocok untuk seni bela dirinya. Setelah lama mencari, Jiang Sam menemukan sebuah buku yang sudah ditutupi oleh jaring laba-laba. Dan judul buku tersebut adalah Harmoni Yin dan Yang. Jiang Sam penasaran dengan buku seni bela diri Harmoni Yin dan Yang dan mulai membaca buku tersebut. Buku Harmoni Yin dan Yang ternyata ditulis oleh Lei Hosin, orang yang melawan aliansi iblis sendirian dan dikalahkan oleh Li Jaiwon. Setelah membaca buku Harmoni Yin dan Yang, Jiang Sam tercengang karena buku tersebut menjelaskan tentang dual kultivasi. Semakin banyak wanita yang ditiduri Jiang Sam maka akan semakin kuat. Tanpa pikir panjang, Jiang Sam pun bertekad untuk mempelajari Harmoni Yin dan Yang. Tak lama kemudian masternya Jiang Sam akhirnya kembali. Setelah kembali, masternya bertemu dengan Master Zhu Kang dan termakan hasutan Master Zhu Kang dan akhirnya ikut memburu Jiang Sam. Master Jiang Sam menyuruh semua murid Chaon Muman untuk mencari Jiang Sam. Karena tidak ada yang tahu di mana Jiang Sam bersembunyi, masternya Jiang Sam menyuruh untuk mencari di Jiang Sam di ruangan rahasianya. Tak lama kemudian Master Zhu Kang menuju ke ruangan rahasia. Di ruang rahasia Jiang Sam yang sedang berlatih ditemukan oleh Master Zhu Kang. Jiang Sam langsung dikepung oleh murid-murid Chaon Mumang. Jiang Sam yang tidak mengetahui bahwa yang memerintahkan mencari dirinya adalah masternya, meminta untuk bertemu masternya. Master Zhu Kang menjawab bahwa yang memerintahkan untuk mencari Jiang Sam adalah masternya, yaitu pemimpin aliansi. Jiang Sam kaget kenapa masternya tidak membantunya dan malah menyuruh murid-muridnya untuk menangkapnya. Karena Jiang Sam kecewa dengan masternya, Jiang Sam memutuskan untuk melawan. Karena Jiang Sam sudah berlatih dan memperkuat dirinya selagi menunggu masternya, Jiang Sam sudah bertambah kuat dan mampu menghadapi Master Zhu Kang. Tetapi karena Jiang Sam dikepung oleh Master Zhu Kang dan murid-murid Chaon Mumang, Jiang Sam kewalahan. Lian akhirnya memutuskan untuk meminum pil terlarang yang ditemukan di ruang rahasia masternya. Setelah meminum pil terlarang, Jiang Sam bertambah kuat dan mampu menghadapi semua orang yang mengepungnya. Di tengah-tengah pertarungan, efek obat terlarang mulai menghilang dan menyebabkan kekuatan Jiang Sam melemah. Dengan sisa kekuatan, Jiang Sam memutuskan untuk lari. Jiang Sam berlari sambil berpikir kemana dia harus lari dan bersembunyi. Tiba-tiba Jiang Sam mengingat kelemahan masternya Li Jaiwon, yaitu master dari Li Jaiwon, Okryong. Tetapi Okryong berada di pulau terpencil di seberang lautan. Dengan sisa kekuatan Jiang Sam tidak mungkin dirinya menyeberangi lautan.
Ketika Jiang Sam sedang berpikir, tiba-tiba Jiang Sam tertusuk dan terjatuh ke bawah tebing dan terbawa arus laut. Setelah Jiang Sam tertusuk dan terbawa arus laut, Master Zukang melapor kepada Li Jaewon bahwa Jiang Sam tertusuk dan terbawa arus laut walaupun tubuhnya tidak ditemukan. Master Zukang memastikan bahwa Jiang Sam sudah metong. Tetapi Li Jaewon tidak mempercayai Master Zukang dan menuhuk Master Zukang. Di sisi lain, Jiang Sam yang terbawa arus laut beruntung selamat dan terdampar di pulau terpencil. Jiang Sam mencabut bilah pedang di perutnya dan melihat sekeliling untuk melihat di manakah dirinya berada. Sungguh beruntung Jiang Sam terdampar di pulau yang dihuni oleh Okryong. Dengan sisa tenaga, Jiang Sam memutuskan untuk mencari Okryong dan meminta bantuan Okryong. Setelah sekian lama merangkak, Jiang Sam akhirnya bertemu dengan Okryong dan meminta tolong kepada Okryong. Okryong terlihat sangat mewaspadai pria. Alasan Okryong waspada terhadap pria karena dia pernah akan diperkosa oleh pria yang dia tolong dan dia angkat menjadi muridnya, yaitu Li Jaewon. Okryong bisa selamat dan tidak diperkosa dengan mengacam bahwa dirinya akan bunuh diri dengan pisau, dan akhirnya Li Jaewon menyerang untuk memperkosa Okryong dan menghilang. Walaupun masih waspada karena Jiang Sam mengaku dirinya musuh Li Jaewon, akhirnya ditolong dan dirawat oleh Okryong. Di bawah perawatan Okryong, perlahan-lahan Jiang Sam mulai pulih. Ketika Jiang Sam sadar, Okryong bertanya, bagaimana bisa Jiang Sam terluka sangat parah. Jiang Sam menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya, tetapi Jiang Sam sedikit melebih-lebihkan ceritanya seakan membuat Li Jaewon orang paling jahat dan membuat Okryong semakin benci kepada Li Jaewon. Mendengar cerita Jiang Sam, Okryong merasa iba dan memeluk Jiang Sam. Okryong menghibur Jiang Sam agar Jiang Sam tenang. Namun Jiang Sam tidak kuat menahan pedang lembek yang memaksa menjadi tegang. Karena melihat tubuh Okryong, Jiang Sam berpura-pura kesakitan dan pingsan. Okryong mengambil obat untuk Jiang Sam. Karena Jiang Sam pingsan dan tidak bisa meminum obat, Okryong menggunakan mulutnya untuk memberi Jiang Sam obat. Tapi itu malah membuat pedangnya Jiang Sam semakin memberontak. Jiang Sam seketika bangun dan berpura-pura polos dengan tidak mengetahui perbedaan antara pria dan wanita. Jiang Sam berpura-pura kesakitan karena pedangnya sudah memberontak dan bertanya kepada Okryong apa yang terjadi kepada dirinya karena baru pertama kali merasakan rasa sakit seperti ini. Okryong yang percaya Jiang Sam masih polos dan tidak tahu perbedaan antara pria dan wanita, memutuskan membantu Jiang Sam, membantu Jiang Sam, membantu Jiang Sam, membantu Jiang Sam, baca saja sendiri. Okryong membantu melunakkan pedang Jiang Sam sambil mengajari Jiang Sam jika pedangnya tegang lagi, untuk melakukannya sendiri dengan cara menaik turunkan tangannya di bilah pedang. Setelah Okryong membantu dan mengajari Jiang Sam cara melunakkan pedang, Okryong berlatih seni bela diri. Namun Okryong terus terbayang pedangnya Jiang Sam yang keras, tajam dan besar. Okryong merasa tidak tenang dan berhenti berlatih seni bela diri, lalu masuk ke dalam kamar dan mulai memainkan sarung pedangnya sambil membayangkan pedangnya Jiang Sam. Jiang Sam mengintip Okryong yang sedang memainkan sarung pedangnya di balik pintu dan membuat rencana agar pedangnya Jiang Sam bisa masuk ke sarung pedangnya Okryong. Setelah Okryong selesai memainkan sarung pedangnya, Okryong menghampiri Jiang Sam. Ketika Okryong masuk ke kamar Jiang Sam, Okryong melihat Jiang Sam sedang melunakkan pedangnya sendiri. Ketika Jiang Sam melihat Okryong, Jiang Sam menjalankan rencananya. Jiang Sam berkata, kau sudah mencoba melakukannya sendiri, tapi pedangku tidak mau lunak dan semakin sakit. Okryong yang merasa kasihan melihat Jiang Sam memutuskan untuk membantu Jiang Sam lagi. Kali ini Okryong membantu Jiang Sam menggunakan sarung pedangnya. Sarung pedangnya, sarung pedangnya, sarung pedangnya, sarung pedangnya. Baca saja sendiri. Jiang Sam yang berhasil memasukkan pedangnya ke dalam sarung pedang Okryong. Tidak sengaja mengeluarkan karatnya di dalam sarung pedang Okryong. Okryong pun marah kepada Jiang Sam karena sembarangan memberi karat dan takut menjadi pedang kecil. Walaupun Okryong marah, Okryong memaafkan Jiang Sam karena mengira Jiang Sam masih polos dan tidak tahu perbedaan antara pria dan wanita, dan mereka pun lanjut memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Di sisi lain, Li Jaewon yang marah kepada Jiang Sam tetap mencari Jiang Sam. Tak lama kemudian Ee Seol menghampiri Li Jaewon dan memberi laporan kira-kira keberadaan Jiang Sam. Li Jaewon menanyakan kira-kira berada di mana Jiang Sam kepada Ee Seol. Ee Seol menjawab kemungkinan Jiang Sam berada di pulau terpencil Okryong. Li Jaewon memutuskan mencari Jiang Sam ke pulau terpencil Okryong. Jiang Sam yang sudah selesai memasukkan pedang ke dalam sarung pedang Okryong memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar pulau. Di sekitar pulau Jiang Sam menemukan taman bunga
dan memetik bunga untuk diberikan kepada Okryong, namun tiba-tiba Jang Sam diserang oleh panah dan mengenai dirinya. Tetapi, karena Jang Sam sudah berlatih Yin yang harmoni dan memasukkan pedangnya ke sarung pedang Okryong, Jang Sam bertambah kuat dan selamat. Jang Sam mencari siapa yang menyerang dirinya dan menemukan assassin yang dikirim oleh Lee Jae-won untuk menghunuk Jang Sam. Dengan kekuatannya Jang Sam berhasil mengalahkan assassin dan menuhupnya. Di sisi lain, di sekitar rumah Okryong, ada seorang pria tua yang memperhatikan rumah Okryong. Pria tua tersebut menghampiri Okryong dan memberitahu bahwa Jang Sam adalah penjahat yang sudah menuhup dan memperkosa beberapa wanita. Okryong tidak mempercayai pria tua tersebut dan menyerang pria tua tersebut. Pria tua tersebut bisa menahan pedang Okryong dengan 2 jari dan memperkenalkan dirinya. Pria tua tersebut adalah Sword Emperor kepala Blue Dragon Yang Tae-san. Tetapi Okryong tidak mempercayai Yang Tae-san dan terus menyerang. Yang Tae-san yang melihat Okryong tidak mempercayai dirinya dan kemudian melawan Okryong. Okryong dan Yang Tae-san akhirnya bertarung. Mereka terus bertarung dan akhirnya Okryong kalah. Ketika Okryong akan ditebas oleh pedang Yang Tae-san, Jang Sam datang menyelamatkan Okryong. Jang Sam dan Yang Tae-san pun bertarung. Mereka bertarung dan akhirnya Jang Sam kalah dan tersungkur ke tanah tetapi Yang Tae-san kepalanya kopot. Setelah Jang Sam menang dari Yang Tae-san dan merasa lega, tiba-tiba Lee Jae-won muncul di hadapan Jang Sam. Lee Jae-won dan Jang Sam sedikit berbincang, kemudian datang Lee Seol menghampiri mereka. Lee Jae-won menyuruh Lee Seol untuk melawan Jang Sam. Jang Sam yang sudah mencapai batas karena melawan Yang Tae-san, berdiri dengan sisa kekuatannya. Jang Sam menyadari jika dia melawan Lee Seol dia akan kalah. Jang Sam memutuskan untuk menipu Lee Seol, dan ketika Lee Seol lengah, Jang Sam menyandera Lee Seol. Ketika Jang Sam berhasil menyandera Lee Seol, Jang Sam menanamkan Yin yang harmonik kepada Lee Seol. Lee Seol melawan dan berhasil lepas dari tangan Jang Sam. Namun, karena Jang Sam sudah menanamkan Yin yang harmoni, Lee Seol melemah dan berhasil ditangkap lagi oleh Jang Sam. Dan kemudian Jang Sam melanjutkan menanamkan Yin yang harmoni, menanamkan Yin yang harmoni, menanamkan Yin yang harmoni, menanamkan Yin yang harmoni, menanamkan Yin yang harmoni. Baca saja sendiri. Di sisi lain Lee Jae-won sedang mencari Okryong, tetapi Okryong sedang mengintip. Jang Sam menanamkan Yin yang harmoni. Tiba-tiba Lee Tae-san muncul di belakang Okryong. Okryong berhasil ditangkap Lee Jae-won dan dijadikan sandera untuk melawan Jang Sam yang sudah menyandera Lee Seol. Jang Sam dan Lee Jae-won memiliki sandera masing-masing dan saling mengancam. Tetapi Jang Sam menyadari, walaupun dia membunuh Lee Seol, dia tidak akan berhasil menyelamatkan Okryong, karena Lee Seol bukan anak kandung Lee Jae-won. Jang Sam akhirnya menyerah, dan akan ikut dengan Lee Jae-won asal Lee Jae-won melepaskan Okryong. Tetapi Lee Jae-won tidak mau melepaskan Okryong. Jang Sam mencoba melawan Lee Jae-won, tetapi karena Lee Jae-won lebih kuat, Jang Sam bahkan tidak bisa mendekati Lee Jae-won. Jang Sam akhirnya mengatakan rahasia terbesar Lee Jae-won. Lee Jae-won ternyata berasal dari dunia modern yang memasuki dunia bela diri murim. Lee Jae-won di dunia modern adalah anak SMA dan di dunianya dia adalah pecundang yang dibully. Jang Sam mengaku dirinya orang yang mengetahui dunia ini, dan jika Lee Jae-won membunuh Jang Sam maka Lee Jae-won akan dikembalikan ke dunia modern kembali. Namun Lee Jae-won tidak peduli asalkan tidak membunuh Jang Sam, dia aman. Lalu Lee Jae-won memukul Jang Sam dan melanjutkan mengeksekusi Okryong. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Lee Jae-won, dan ternyata orang itu adalah Lee Ho-seon Sang Yin yang matwilik dan yang menulis buku Yin yang harmoni. Lee Ho-seon adalah orang yang melawan aliansi iblis sendirian yang dikalahkan oleh Lee Jae-won. Setelah kalah oleh Lee Jae-won, Lee Ho-seon jatuh dari tebing dan bertemu seorang wanita di saat ujung hidupnya. Lee Ho-seon dan wanita tersebut jatuh cinta dan menjadi pasangan dan mempunyai seorang anak bernama Lee Ok-sun. Karena Lee Ho-seon takut istri dan anaknya terkena masalah, karena perbuatan dirinya, Lee Ho-seon meninggalkan mereka. Setelah beberapa lama istrinya, Lee Ho-seon meninggal dunia karena penyakit ganas, dan anaknya Lee Ok-sun mengidap penyakit yang serupa dengan ibunya dan meninggal dunia, dan Okryong merupakan murid dari istrinya Lee Ho-seon. Lee Ho-seon menghargai semua penghormatan Okryong kepada istrinya dan anaknya. Kemudian Lee Ho-seon merindukan istrinya, lalu dia datang ke pulau tempat tinggal istrinya, sekaligus pulau terpencil Okryong, dan melihat pertempuran Jang Sam dan Lee Jae-won. Kemudian dia melihat Okryong akan dieksekusi oleh Lee Jae-won,
dan memutuskan ikut campur untuk melindungi murid istrinya. Karena Lee Hosin terluka akibat pertarungannya dengan Lee Jaewon, dia bergabung dengan Jang Sam untuk melawan Lee Jaewon dan menyelamatkan Oh Ryong. Di tengah pertarungan, Jang Sam mencoba mengobati Oh Ryong, tetapi Oh Ryong tidak bisa diobati. Lee Hosin yang merasa mereka tidak bisa menang melawan Lee Jaewon menyuruh Jang Sam untuk kabur membawa Oh Ryong ke kuil rahasia yang ada di pulau. Lee Hosin memberitahu Jang Sam menggunakan telepati. Jang Sam pun kabur sambil membawa Oh Ryong dan Lee Hosin menahan Lee Jaewon agar tidak mengejar Jang Sam. Lee Hosin yang menahan Lee Jaewon bertarung dengan sekuat tenaga dan Lee Jaewon berkata percuma mereka kabur karena aku sudah memberi racun kepada Oh Ryong dan akan menyebar ke seluruh badannya, lalu dia akan metong. Jang Sam yang sudah tiba di kuil rahasia Oh Ryong tiba-tiba bangun dan seperti terkena obat terangsang dia mencaplok Jang Sam, mencaplok Jang Sam, mencaplok Jang Sam, mencaplok Jang Sam, baca saja sendiri. Oh Ryong terus-menerus mencaplok Jang Sam dan mulai muncul aura hitam di punggungnya dan pingsan. Sambil mengobati Oh Ryong, Jang Sam merasa aneh kenapa tingkah laku Oh Ryong menjadi kehausan dan terus-menerus mencaplok Jang Sam dan tiba-tiba pingsan. Tak lama kemudian Lee Hosin datang dengan banyak luka-luka. Jang Sam dan Lee Hosin mulai berbincang tentang Lee Jaewon. Lee Hosin berkata dia lebih kuat dari Lee Jaewon, tetapi tidak bisa mengalahkan Lee Jaewon, karena aku merasakan kekuatan aneh dari Lee Jaewon, dan kekuatan itu sama seperti yang ada pada dirimu tetapi terasa berbeda. Jang Sam langsung tahu itu kekuatan apa dan itu adalah kekuatan dunia lain. Lalu Lee Hosin menanyakan keadaan Oh Ryong dan menjelaskan bahwa Oh Ryong telah diracuni oleh Lee Jaewon, dan racun itu bernama racun kenikmatan. Racun kenikmatan akan menyebabkan dia akan terus mencaplok sampai meninggal. Jang Sam bertanya adakah cara untuk mengobati Oh Ryong kepada Lee Hosin. Lee Hosin menjawab, yaitu dengan cara memaksa keluar energi dari Lee Jaewon. Tetapi tidak mungkin untuk Jang Sam mengeluarkan energi besar dari Lee Jaewon. Jang Sam menyerah dan memutuskan untuk bunuh diri jika dia tidak bisa menyelamatkan Oh Ryong. Tetapi Jang Sam dihentikan oleh Lee Hosin karena masih ada cara untuk menyelamatkan Oh Ryong, yaitu Dokjeong campuran dari ribuan racun, disimpan bertahun-tahun, dan disimpan di tempat yang dikelilingi racun, dan menjadi puncak dari segala racun. Karena racun Lee Jaewon sangat kuat itu, bisa dilawan oleh racun yang sangat kuat juga yaitu Dokjeong, tapi Dokjeong berada di gerbang 4 surgawi. Tempat terjadinya perang selama 300 tahun, didominasi oleh Sakcheon dan istri dari Lee Jaewon. Jang Sam memutuskan untuk pergi ke gerbang 4 surgawi, tetapi siapa yang akan menjaga dan memberi kenikmatan kepada Oh Ryong jika Oh Ryong terbangun? Lalu Lee Hosin memberikan sebuah alat untuk memuaskan kenikmatan Oh Ryong dan akan menjaga Oh Ryong. Lee Hosin memperingati Jang Sam bahwa dia harus mendapatkan Dokjeong paling lambat 6 bulan. Jika lebih dari 6 bulan Oh Ryong akan meninggal. Sebelum pergi ke gerbang 4 surgawi, Jang Sam berpamitan kepada Oh Ryong yang pingsan, dan berjanji Jang Sam akan menyembuhkan Oh Ryong dan pergi. Di suatu penginapan ada Dang Segi, anak termuda keluarga Sakcheon, yang sedang berpesta. Dia melihat wanita cantik yang sedang membantu suaminya. Dia menghampiri wanita dan suaminya, lalu menendang suaminya, dan memperkosa si wanita. Si suami yang melihat istrinya diperkosa tidak bisa berbuat apa-apa karena yang memperkosa istrinya adalah Dang Segi, penerus termuda keluarga Sakcheon. Jang Sam yang sedang menyamar melihat semua kejadian itu, dan Jang Sam mulai mengikuti Dang Segi. Ketika Dang Segi sedang dalam perjalanan pulang, dia kebelet pipis dan keluar dari kereta kuda. Jang Sam memanfaatkan kesempatan untuk menyergap dan menculik Dang Segi. Lalu Jang Sam membawa Dang Segi ke suatu tempat. Jang Sam menyuruh Dang Segi untuk menulis semua tentang dirinya. Dang Segi menulis semua tentang dirinya. Ternyata Jang Sam menyuruh Dang Segi menulis semua tentang dirinya, karena Jang Sam akan menyamar menjadi Dang Segi dan menyusup ke Sakcheon. Di suatu tempat di Sakcheon sedang ada pertemuan yang dipimpin oleh pemimpin Sakcheon, yaitu Sakcheon Danga. Pertemuan itu membahas tentang kehormatan keluarga Sakcheon yang terus menurun karena perbuatan Dang Segi. Setelah pertemuan selesai, Sakcheon Danga berdebat dengan istrinya karena hasil pertemuan yang membahas Dang Segi. Yang satu ingin menghukum dan yang satu meminta dimaafkan. Lalu tiba-tiba ada pria yang melapor lokasi Dang Segi. Lalu Sakcheon Danga memerintahkan untuk membawa Dang Segi kembali ke rumah dan mengurung Sang Segi. Setelah orang-orang pergi, mereka kembali berdebat tentang Dang Segi. Di sisi lain, Jang Sam yang sudah menyamar menjadi Dang Segi dibawa kembali
dan menjadi tahanan rumah keluarga Sachen. Kemudian ibu Dang Segi masuk memeluk Dang Segi dan khawatir, lalu memeriksa badannya untuk melihat ada yang terluka atau tidak. Karena takut ketahuan penyamaran Jiang Sam akan terbongkar, Jiang Sam memeluk Unggal Yeo sambil berteriak, "Ibu, aku tidak apa-apa." Jiang Sam berbincang dengan Unggal Yeo dan menyesal karena kelakuannya nama keluarga jadi tercoreng dan dia berjanji dirinya akan berubah. Unggal Yeo sangat senang mendengar itu dan memeluk Jiang Sam dan bangga anaknya menjadi dewasa. Jiang Sam yang dipeluk oleh Unggal Yeo berusaha menahan pedangnya memberontak. Jiang Sam hampir tidak bisa menahan pedangnya yang memberontak dan akan menggalaksak Unggal Yeo. Jiang Sam tersadar karena datang pria yang meminta Jiang Sam dan Unggal Yeo untuk datang ke pertemuan keluarga. Jiang Sam dan Unggal Yeo pergi ke tempat perkumpulan keluarga. Setibanya di tempat perkumpulan keluarga, ternyata sudah banyak orang yang hadir. Jiang Sam pun duduk dan pertemuan langsung dimulai. Pertemuan tersebut membahas untuk memilih penerus selanjutnya. Mereka mulai berdebat tentang metode pemilihan penerus. Setelah berdebat cukup lama, Sachen Danga menyarankan sebuah ide, yaitu dengan masuk ke tempat beracun mengumpulkan semua racun hewan pada satu wadah, dan yang bisa menerima racun tadi dan masih hidup adalah penerusnya. Banyak orang yang berdebat, ada yang setuju dan tidak setuju, karena cara itu sangat kejam. Setelah lama berdebat, Sachen Danga mendesak idenya, karena tidak ada cara yang lain, dan akhirnya semua orang setuju. Dan orang yang berhasil menjadi pemenang akan memimpin keluarga dengan kediktatoran, karena yang berhasil bertahan hidup adalah orang yang sangat kuat. Setelah perkumpulan, Jiang Sam panik. Karena dia bukan berasal dari keluarga Sachen, dia tidak mempunyai seni bela diri racun, dan mustahil untuk mengikuti ujian. Jiang Sam mencari cara untuk mendapatkan sen bela diri racun. Karena di keluarga Sachen perempuan tidak boleh belajar seni bela diri, Jiang Sam tidak bisa menggunakan yin yang harmoni untuk menyerap energi racun dari perempuan. Jiang Sam menemukan sebuah buku. Di buku tersebut menulis tentang keluarga Sachen. Di catatan ada seorang wanita yang belajar seni bela diri di keluarga Sachen, yaitu Dang Soyun, putri bungsu pejabat partai dan wanita pertama yang belajar seni bela diri Sachen. Jiang Sam memutuskan untuk mencari Dang Soyun. Ketika bertemu Dang Soyun, Jiang Sam langsung terpana oleh kecantikan Dang Soyun. Dang Soyun sedang berbincang dengan seorang pria. Pria tersebut memberikan Dang Soyun sekantong racun yang dapat meningkatkan kekuatan Dang Soyun. Tetapi Dang Soyun menolak dan melemparkan kantong racun tersebut. Kantong racun itu terlempar ke arah Jiang Sam dan ditangkap oleh Jiang Sam. Pria tadi menghampiri Jiang Sam dan ternyata pria tersebut adalah saudara dari Sang Segi. Jiang Sam memiliki sifat seperti ular dan punya banyak trik, dia yang paling licik. Jiang Sam memutuskan untuk menghindari Dang San dan pergi. Tetapi Jiang Sam dihentikan oleh Dang San. Dang San menyerang, tetapi ditangkis oleh Jiang Sam dan Dang San pergi. Jiang Sam yang kesal dan akan pergi menghirup bau miasma. Ternyata Dang Soyun sedang berlatih seni bela diri dan mengeluarkan racun. Dang Soyun setelah selesai berlatih lalu mandi. Ketika Dang Soyun mandi, Jiang Sam masuk dan menculik Dang Soyun. Lalu membawa Dang Soyun ke suatu tempat dan memperkenalkan diri bahwa dirinya bukan Dang Segi tetapi Jiang Sam, dan mengajak Dang Soyun bekerja sama untuk pemilihan pewaris. Dang Soyun bertanya apa yang akan dia dapatkan jika bekerja sama dengan Jiang Sam. Jiang Sam menawarkan teknik tertinggi yang diturunkan hanya pada kepala keluarga Sachen Dang, yaitu Thousand Flower. Dang Soyun tidak mempercayai Jiang Sam dan Jiang Sam langsung memberikan bagian pertama Thousand Flower. Dang Soyun melihat buku itu untuk memutuskan pilihannya, dan akhirnya Dang Soyun setuju untuk bekerja sama. Jiang Sam dan Dang Soyun akhirnya bekerja sama, baca saja sendiri. Jiang Sam dan Dang Soyun yang sudah sepakat bekerja sama, berlatih bersama dengan cara menyerap energi racun dari Dang Soyun menggunakan yin yang harmoni. Jiang Sam terus berlatih menyerap energi racun walaupun dirinya kesakitan, sampai akhirnya Jiang Sam bisa menggunakan seni bela diri racun. Tetapi hanya dasarnya saja. Jiang Sam meminta Dang Soyun untuk terus melatih dirinya agar lebih menguasai bela diri racun. Dang Soyun setuju dan menawarkan cara yang lebih cepat, yaitu dengan tanaman beracun yang dimiliki ibunya, Dang Segi. Jiang Sam memutuskan untuk mencari tanaman beracun tersebut di kamar ibunya Dang Segi. Setelah masuk, Jiang Sam melihat ibunya, Dang Segi Unggal Yeo sedang mabuk sampai tertidur. Jiang Sam akhirnya menemukan tanaman beracun tersebut. Tetapi Unggal Yeo terbangun
dan mengira Jiang Sam adalah suaminya, dan langsung memeluk Jiang Sam lalu melibas Jiang Sam, 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 baca saja sendiri. Saat Unggal Yeo melibas Jiang Sam, yang menyamar menjadi Dang Segi, Unggal Yeo tersadar dan kaget bahwa yang dia libas adalah anaknya. Jiang Sam berpura-pura merasa berdosa dan akan melakukan bunuh diri untuk menebus dosanya. Unggal Yeo menghentikan Jiang Sam dan berkata itu bukan salahnya. Dan Jiang Sam berpura-pura bahwa dia sangat mencintai Unggal Yeo dan malah membiarkan Unggal Yeo melibas dirinya. Dia tidak akan bunuh diri jika Unggal Yeo menerima dirinya. Unggal Yeo berpikir dan bingung apa yang harus dia lakukan, dan akhirnya menerima Dang Segi alias Jiang Sam, dan akhirnya terjadi peribu dan anak, ibu dan anak, ibu dan anak, ibu dan anak. Baca saja sendiri. Setelah peribu dan anak, Jiang Sam kembali ke rumah Dang Soyun. Karena Jiang Sam tidak membawa tanaman beracun yang ada di kamar Unggal Yeo, Jiang Sam dilatih dengan keras oleh Dang Soyun. Jiang Sam dengan terpaksa menahan latihan Dang Soyun agar dirinya lebih kuat dengan seni bela diri racun. Sampai akhirnya hari pemilihan penerus tiba, Jiang Sam dan para penerus lainnya mulai memasuki tempat ujian. Mereka pun bersaing untuk menentukan penerus yang sesungguhnya, dan di dalam ruang ujian ada monster yang sangat kuat. Jiang Sam melawan monster tersebut. Di suatu tempat lain di dalam ruang ujian, Dang San bertemu dengan kakaknya. Lalu Dang San membunuh kakaknya. Setelah menuhup kakaknya, Dang San berubah menjadi orang lain. Dan orang itu adalah setan racun yang pernah dikalahkan Lee Jae-won 20 tahun yang lalu dan menyamar menjadi Dang San. Di Sachyeon-dong terjadi penyerangan akibat para orang-orang kuat Sachyeon mengawasi tempat ujian penerus. Mereka menuhup laki-laki dan memperkosa perempuan. Alhamdulillahnya Sachyeon-danga datang dan membantai para penyerang, dan dia diberitahu bahwa ini semua jebakan setan racun yang mengincar para penerus. Di sisi lain, Jiang Sam terus bertarung dengan monster kuat. Jiang Sam berhasil mengalahkan monster kuat tersebut, tetapi monster tersebut berubah menjadi seorang wanita. Di sisi lain, setan racun bertemu dengan Sachyeon-danga, dan mereka pun bertarung. Mereka terus bertarung sampai akhirnya Sachyeon-danga mengalahkan setan racun. Di sisi lain, Jiang Sam sedang bertarung dengan monster yang berubah menjadi perempuan. Sampai akhirnya Jiang Sam menundukkan monster perempuan. Menundukkan monster, menundukkan monster, menundukkan monster. Baca saja sendiri. Setelah monster perempuan tunduk, monster tersebut mulai mengikuti Jiang Sam. Di sisi lain, setan racun yang berhasil dikalahkan oleh Sachyeon-danga. Ternyata itu semua hanya tipuan dan menyerang Sachyeon-danga dari belakang dengan racun. Sachyeon-danga pun kalah dan terkena racun yang sangat mematikan, yang akan melelehkan seluruh tubuh Sachyeon-danga. Setan racun yang senang karena sudah mengalahkan Sachyeon-danga tertawa, dan tiba-tiba Jiang Sam dan monster perempuan keluar dari tempat ujian. Setan racun menyadari jika Jiang Sam bukanlah Dang Segi dan terdengar oleh Sachyeon-danga. Tiba-tiba setan racun menyerang Jiang Sam, tapi Jiang Sam berhasil menangkis serangan setan racun. Jiang Sam dan monster perempuan akhirnya melawan setan racun. Jiang Sam bertarung dengan segala kekuatan yang dia punya, karena setan racun sangat kuat. Ketika Jiang Sam akan kalah, monster perempuan berubah bentuk menjadi setengah monster dan setengah manusia, dan menahan setan racun. Jiang Sam mengambil kesempatan untuk memberikan serangan, dan akhirnya mengalahkan setan racun. Setelah setan racun kalah, Jiang Sam menghampiri Sachyeon-danga, dan meminta maaf, karena Jiang Sam menyamar menjadi Dang Segi, dan mengatakan bahwa Dang Segi aman dan masih hidup. Sachyeon-danga memaafkan dan meminta bantuan Jiang Sam. Sachyeon-danga meminta Jiang Sam untuk menyamar menjadi dirinya dan menjaga keluarga Sachyeon. Karena jika kabar kematian Sachyeon-danga tersebar keluarga Sachyeon, akan banyak musuh yang datang. Jiang Sam pun setuju untuk menyamar menjadi Sachyeon-danga. Setelah Jiang Sam setuju, Sachyeon-danga meninggal. Jiang Sam yang sudah setuju menyamar menjadi Sachyeon-danga kembali ke keluarga Sachyeon sebagai Sachyeon-danga dan membantai para penyerang yang tersisa. Setelah membereskan para pemberontak, Jiang Sam memimpin semua orang untuk membersihkan medan pertempuran. Untuk para penyerang yang masih hidup, dia memberikan kepada kantor pemerintah. Setelah selesai dengan para penyerang, Jiang Sam menghampiri Unggal Yeo di kamarnya. Jiang Sam memutuskan untuk berbicara jujur kepada Unggal Yeo bahwa dirinya adalah Jiang Sam, bukan cuma sebagai Dang Segi sekaligus Sachyeon-danga. Unggal Yeo kaget dan menodongkan pedang dan bertanya lalu apa yang terjadi dengan mereka. Jiang Sam menjelaskan kepada Unggal Yeo bahwa Dang Segi masih hidup dan berada di tempat aman.
Dan ungu Sachondanga dia sudah meninggal dikalahkan oleh setan racun, dan meminta Jiang Sam untuk menyamar sebagai Sachondanga. Ungal Yeo seketika terjatuh, dan Jiang Sam mulai menenangkan Ungal Yeo. Ungal Yeo sedih, karena dia sudah menjadi janda anak satu. Jiang Sam berteriak, "Jangan khawatir, aku menyukai janda anak satu." Ungal Yeo merasa tersentuh, dan meminta Jiang Sam membuktikan bahwa dia menyukai janda anak satu. Tanpa basa-basi Jiang Sam langsung membuktikan seberapa besar dia menyukai janda anak satu. Janda anak satu, janda anak satu, janda anak satu, baca saja sendiri. Di tengah-tengah pembuktian Jiang Sam kepada janda anak satu, Jiang Sam memaksa Ungal Yeo untuk menjadi istrinya. Ungal Yeo menerima Jiang Sam, lalu datang monster perempuan yang datang bergabung dengan pembuktian dan menjadi pergulatan 3 orang, 3 orang, 3 orang, 3 orang. Lanjut terus sampai 3 chapter dan sangat-sangat brutal. Singkat cerita, Jiang Sam yang sedang encok berjalan dan lalu berubah menjadi Sachondanga. Dia pergi ke tempat Dang Soyun untuk bertemu Dang Soyun. Dan Soyun ternyata sudah tahu Sachondanga adalah Jiang Sam yang menyamar. Jiang Sam langsung berubah dan menjelaskan apa yang terjadi. Dang Soyun sedih dan menangis mendengar apa yang terjadi kepada kakaknya. Jiang Sam menenangkan Dang Soyun lalu mereka duduk dan berbincang. Dang Soyun hampir terlena oleh Jiang Sam dan hampir melewati batas. Dia tersadar ketika melihat ikan di leher Jiang Sam dan langsung berdiri. Lalu Dang Soyun memberitahu Jiang Sam bahwa Jiang Sam sekarang adalah yang tertinggi di keluarga Saichel. Faksi King Chen dan tentara pasti menargetkan dia sebagai Sachondanga. Dang Soyun meminta Jiang Sam untuk pergi dan menjadi kuat. Setelah kuat dia bisa kembali. Jiang Sam pikir yang dikatakan Dang Soyun benar dan setuju. Dang Soyun memberikan jubah yang dipakai Sachondanga kepada Jiang Sam dan menyuruh Jiang Sam untuk pergi ke Cahun Mumang dan memberitahukan yang dilakukan setan racun dan kultus iblis. Jiang Sam setuju dan memeluk Dang Soyun. Sebelum pergi Jiang Sam berpamitan kepada Ungal Yeo. Tidak lupa juga membawa monster wanita. Lalu Jiang Sam pergi menuju Cahun Mumang. Di suatu tempat di kultus iblis seseorang merencanakan sesuatu dan menyuruh Sword Demon untuk bertindak. Kembali ke Jiang Sam dan Jiang Sam sudah tiba di wilayah Cahun Mumang. Jiang Sam kewalahan dengan tingkah laku monster perempuan, lalu memberikan uang dan menyuruh dia membeli makanan. Sebelum pergi dia meminta monster perempuan jangan memukul orang, karena dia lebih kuat dari kebanyakan orang. Dia pun berjanji dan pergi. Di sebuah restoran yang sudah dipesan oleh keluarga Yongbong, monster perempuan yang tidak bisa membaca tiba-tiba masuk dan meminta disajikan makanan. Pelayan menjelaskan bahwa tempat ini sudah dipesan oleh keluarga Yongbong. Monster perempuan yang polos mendekati tamu keluarga Yongbong dan meminta izin untuk makan di restoran ini. Semua orang kaget dan beberapa orang mengizinkan dan mengajak dia makan bersama. Dan para laki-laki saling berebut untuk makan bersama dengan monster perempuan. Lalu Seon, yang juga tamu di sana, berdiri menghentikan para pria yang berdebat, dan tiba-tiba menghina monster perempuan. Monster perempuan tidak mengerti dengan hinaan Seon dan mau kabur, tetapi dihentikan oleh Seon dan dipukul. Karena monster perempuan sudah berjanji kepada Jiang Sam dia tidak melawan, hanya menangkis. Dia terus dipukuli oleh Seon, dan semua orang hanya melihat. Jiang Sam mencari monster perempuan, dan akhirnya menyebutkan monster perempuan itu bernama Yoran, tapi tiba-tiba ada ledakan di sebuah restoran. Jiang Sam menuju ke restoran tersebut, dan melihat Yoran sudah terkapar, dan Jiang Sam bertanya kenapa dia tidak melawan. Yoran menjawab, karena dia sudah berjanji. Jiang Sam marah sekaligus senang bahwa Yoran menepati janjinya. Lalu Jiang Sam berdiri, dan marah kepada Seol. Seol tidak mengenali Jiang Sam karena memakai jubah. Lalu menghina Jiang Sam. Jiang Sam membuka jubah. Lalu Seol yang melihat Jiang Sam langsung menyerang Jiang Sam. Jiang Sam hanya berdiri diam, tetapi Seol tidak bisa melukai Jiang Sam. Jiang Sam berkata, apa hanya itu saja, lalu menampar Seol. Seol marah lalu mengambil pedang dan terus menyerang Jiang Sam. Jiang Sam menangkis semua serangan Seol tanpa mundur selangkah pun. Lalu menangkap Seol dan memukuli Seol sampai penyok. Orang-orang mencoba menghentikan Jiang Sam tapi langsung dikalahkan oleh Jiang Sam dalam sekejap. Lalu membawa Seol dan Yoran. Jiang Sam mengikat Seol dan menyuruh Yoran memukuli Seol tapi jangan membunuhnya. Setelah Yoran puas, Jiang Sam langsung mendekati Seol dan menanamkan yin yang harmoni kepada Seol dan membuat Seol sakni parah. Lalu Jiang Sam mempermainkan Seol. Jiang Sam terus mempermainkan Seol sampai Seol sangat sakni.
Ketika Eesol sudah sakni parah, Jansam meninggalkan Eesol dan menyuruh Eesol melakukannya sendiri dengan tangannya, dan Jansam pergi. Di Cheonmumang ibunya Eesol mencari Eesol. Ketika masuk ke dalam kamar Eesol, dia melihat Eesol sedang guling gasah karena sakni parah. Dia kaget dan bertanya, apa yang terjadi kepadamu? Eesol menjelaskan ini semua perbuatan Jansam yang menanamkan yin yang harmoni kepadanya. Ibunya Eesol kaget karena sihir Jansam sangat kuat sampai bisa membuat Eesol seperti ini. Di sisi lain Jansam pergi menemui Okryong. Okryong yang melihat Jansam sangat senang dan memeluk Jansam. Jansam langsung mengobati Okryong dengan Dukjan. Dia dapat dari kantung yang dilempar Dang Soyun. Ketika pertama kali bertemu, Okryong akhirnya sembuh, lalu melihat Yorang dan bertanya siapa dia. Lalu Jansam menjelaskan semua yang terjadi. Lalu ditampar oleh Okryong karena dia menyebutkan semuanya sampai dapat janda anak satu pun disebutkan. Okryong memaafkan Jansam dan meminta Jansam berjanji, walaupun Jansam punya banyak wanita, tapi dirinya harus menjadi yang pertama. Jansam sangat senang dan memeluk Okryong. 3 hari kemudian, Jansam berpamitan kepada Okryong karena dia akan pergi ke Cheonmumang dan juga menyuruh Yorang untuk menunggu bersama Okryong. Lalu Jansam pergi. Setibanya Jansam di Cheonmumang, Jansam menyelinap dan masuk ke dalam kamar Eesol. Jansam melihat Eesol guling gasah, lalu mempermainkan Eesol. Tiba-tiba ibunya Eesol datang dan langsung menyerang Jansam. Jansam bertarung dengan ibunya Eesol. Ibunya Eesol sangat kuat, sampai membuat Jansam kewalahan. Tetapi Jansam akhirnya menggunakan yin yang harmonia, dan berhasil menyerang ibunya Eesol walaupun Jansam terluka. Jansam akhirnya mengalahkan ibunya Eesol dengan yin yang harmoni, dan membuat ibunya Eesol tunduk. Membuat tunduk, membuat tunduk, membuat tunduk, membuat tunduk. Setelah 2 chapter akhirnya ibunya Eesol benar-benar tunduk kepada Jansam. Eesol melihat ibunya tunduk kepada Jansam dan malah Sange anak Luknut. Jansam memaksa ibunya Eesol untuk menjadi budaknya dan ibu Eesol langsung mau. Lalu Jansam meminta ibunya Eesol untuk membuat anaknya ikut menjadi budaknya, dan dia memberikannya, sampai akhirnya ibu dan anak tunduk, dan tulisan next menghilang. Kalau sudah update nanti bikin lagi, tapi kalau udah banyak ya. Jangan lupa subscribe dan lihat deskripsi di bawah. Terima kasih.